Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bos Terang Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Langsung saja ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pemupukan terhadap cabai rawit pelita 8F1 yang saya miliki ya teman-teman. Ini usia 28 hari setelah tanam. Kita sekarang akan melakukan penugalan. Ya, di minggu pertama kita tidak melakukan penugalan karena ini bibit dari bibit cabutan, sehingga minggu pertama tidak melakukan pemupukan, kemudian minggu kedua baru melakukan pengocoran dengan NPK 16, minggu ketiga melakukan pengocoran kembali dengan NPK 16 dan asam amino, dan tentunya sekarang kita akan melakukan penugalan di usia 28 hari setelah tanam. Kemudian bahannya apa-apa saja, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Seperti biasa ya, yang pertama kita gunakan untuk proses pemupukan tugal kali ini adalah NPK 1616 jenis tawon ya. Kemudian yang kedua kita menggunakan SP36. Kemudian setelah SP36 kita menggunakan Ponska ya teman-teman. Oke, kenapa kita menggunakan ketiga bahan ini? Kita simak dulu penjelasannya sekarang ya teman-teman. Nah, untuk NPK 16 ini ya, ini adalah sebagai pupuk utama daripada tanaman cabai yang kita miliki. Karena pupuk NPK 16 ini sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah sudah seimbang. Nitrogen, fosfat, dan kaliumnya ini sama-sama untuk akar, batang, daun. Ini sudah seimbang. Tapi karena kita memang melakukan pemupukan NPK 16 ini dengan harga yang mahal, maka kita mendopingnya kembali dengan bahan-bahan tersebut ya teman-teman. Dan kemudian untuk Poska ini sendiri ya, Poska ini adalah sebagai bahan untuk cabai yang kita miliki agar nanti tanahnya ini menjadi gembur. Dan kemudian untuk SP36 ini agar nanti kualitas batang yang kita miliki, ini cabai yang kita miliki ini menjadi kuat ya teman-teman. Dan ketiga bahan ini kita campur, kita aduk dengan NPK 16, kemudian Poska, dan kemudian SP36 nya. Kita campur seperti ini. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita melakukan lubang seperti ini, memberikan lubang, barulah kita taruh di sini ya teman-teman. Seperti ini. Satunya lagi sebelah sini. Jadi satu lubang tanam itu dua ya, dua lubang seperti ini. Baru kita tutup. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ditutup. Selesai ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada setiap tanaman cabai rawit pelita 8
yang kita tanam ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penugalan cabai rawit Pelita 8 F1 yang tumpang sarikan dengan tanaman terong ya teman-teman. Dan untuk pemupukan cabai si gantung pun bisa dilakukan hal yang sama dengan pupuk yang saya gunakan ya teman-teman. Ini adalah jenis si gantung, cabai rawit si gantung. Jadi untuk tipe cabai merunduk seperti ini boleh dipotong pucuk ya teman-teman. Tetapi untuk cabai yang tidak merunduk seperti ini tidak dipotong pucuk, malah lebih bagus ya teman-teman. Untuk proses potong pucuk atau tidak potong pucuk, silahkan lihat video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk faktor penentu keberhasilan budidaya cabai itu bisa kita perhatikan dari pangkal Y di buah pertama ya teman-teman. Seperti ini. Jadi kalau ini memang nempel, memang budidaya cabai dari awal sampai perawatan itu tandanya kita melakukan proses budidaya tanaman cabai itu berhasil ya teman-teman. Karena banyak para petani cabai biasanya untuk buah pertama di pangkal Y ini itu tidak ada ya, dari bunga saja sudah rontok ya teman-teman. Ini adalah indikator pertama, dan kemudian untuk proses melakukan pemanenannya pun memang harus sudah pastikan matang seperti ini yang paling bawah ya teman-teman. Itu barulah kita bisa melakukan pemanenan untuk buah cabai yang paling atasnya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak ya. Ini kan pangkal Y-nya ini ya. Dari batang ke bawah. Bisa teman-teman simak. Nah, dari sini batang bawah pohon ke atas pangkal Y ini matang, berarti itu budidaya cabai yang kita lakukan itu sudah berhasil ya teman-teman dengan proses perawatannya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemupukan tanaman cabai di usia 28 hari setelah tanam ya teman-teman, dengan menggunakan pupuk yang telah saya jelaskan tadi di awal ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.